Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pecinta ikan hias, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan sukses terus. Kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan di channel Aquatic Farm. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan men-setting ulang untuk akuarium siklid ya. Tapi untuk ikannya itu saya khususkan untuk jenis embuna ya. Jenis embuna siklid ya, nanti ikannya bakalan tahu sendirilah itu ikan apa. Untuk pecinta siklid pasti sudah tahu. Dan ini settingan awalnya seperti ini ya. Saya cuman ingin menambahkan beberapa karang jahe doang. Settingannya saya menggunakan karang jahe ya, full karang jahe di dasarnya. Sebenarnya pengen sih pakai batu alam gitu yang dari sungai, cuman kan lihat sendiri ini tanknya udah lama ya ininya umurnya, takutnya jebol nggak kuat, jadi ya gimana lagi ya, ya udahlah nggak apa-apa nih pakai ini aja yang pokoknya murah meriah. Dan saya bakalan buat tank siklid embuna yang seminimalis mungkin, dan pastinya bakalan cocok lah buat teman ngopi di rumah, rekomendasi buat kalian ya. Nah, jadi di sini saya cuma mau melengkapin yang kekosongan tersebut dengan ya ini batu karang jahe, cuman ditambahin doang, terus diamparin udah gitu aja. Nah, oke teman-teman, jadi kita mulai nih untuk menyusun. Nah, di sini kita susun di bagian-bagian pojok, kita tambahin doang dan cekidot. Nah, jadi seperti ini teman-teman, hasilnya cukup simpel dan sangat sederhana sekali, bisa banget dipraktekkan buat kalian di rumah. Tinggal nyari karang jahe doang di di toko akuarium banyak. Dan saya juga nyetingnya ini ngasal ya, nggak disusun secara tertata rapi atau gimana. Ngasal biar terlihat lebih natural aja ya, biar seperti di pinggiran-pinggiran laut gitu yang dangkal, yang kelihatan ikannya nanti bakalan kayak bioskop laut yang ada di mana tuh, di Jawa Timur apa ya. Dan tadi juga saya sempat membersihkan kapas filternya nih teman-teman, udah sangat kotor banget, udah hampir 1 bulan saya nggak dibersihkan kapas filternya, dan ternyata membuat si air akuarium itu kurang jernih kalau misalkan kita telat membersihkan kapas ya. Nah, jadi tapi jangan diganti sama yang baru, nanti bakterinya bakalan hilang ya teman-teman. Nah, jadi kita akan water change aja biar airnya lebih jernih. Dan tadi gara-gara kapasnya diambil, itu semua kotoran langsung turun ke bawah yang ada di box filternya, karena saya lupa mematikan power headnya terlebih dahulu untuk membersihkan kapas. Oke, dan sekarang lagi sipon. Cara siponnya untuk di media berpasir, di akuarium berpasir itu, kalau misalkan pasirnya silika halus itu gampang ya teman-teman. Kalau kotoran siklid itu nggak menempel di pasir, jadi kita tinggal deketin aja ya, jangan terlalu mepet banget sama pasir, nanti bakalan keangkat pasirnya. Jadi tinggal kalau misalkan agak susah ya tinggal digoyangin, pasti nanti bakalan keangkat untuk kotorannya. Oke, dan sekarang kita tinggal ngambil ikannya dari akuarium yang ada di barisan depan ya. Kita ambil beberapa ekor, kurang lebih 20 ekor lah ya. Ini ikannya ada Demasoni ya teman-teman. Demasoni ukuran 5 cm
sama ikan Aceh Yellowtail. Jadi ini jenis embuna ya, dari keluarga embuna. Nanti kita bakalan coba satuin dengan ikan frontosa. Apakah ada pergerakan-pergerakan secara kasar atau tidak? Nanti kita bakalan simak bareng-bareng. Oke, dan kita langsung saja serok menyerok ikannya. Ya, kita pilih yang agak gedean aja lah. Dan di sini itu ikan ini kurang lebih umurnya masih baru sih ya, baru 2 mingguan, belum terlalu lama. Ini bekas akuarium peacock bass tadinya, dan peacock bassnya udah sold out semua. Terus saya ganti pakai ikan cichlid. Nah, jadi di sini ikan Demasoni itu seharusnya warnanya dia lebih kontras ya, tapi dia masih agak gimana ya, masih agak pudar-pudar gitu. Apa karena tanpa media pasir atau gimana? Nanti kita coba buktikan. Kita lihat sama-sama kalau misalkan si ikan Demasoni sudah dipindahin ke tank yang berpasir ya. Tapi rata-rata gitu sih ya teman-teman, ikan cichlid kalau misalkan tanpa media tanknya itu warnanya kurang perform, dan terlebih juga dari pH airnya juga mungkin kurang ya, karena kan pasir silika dapat membantu menaikkan pH cuman beberapa persen dibandingkan dengan tank polos nggak ada medianya sama sekali, itu pH-nya kurang. Itu menurut saya. Mungkin ada lagi yang lebih ahli. Oke teman-teman, mohon maaf ya, bukannya sok tahu. Nah, dan untuk Aceh Yellowtail kita cuman mengambil beberapa ekor karena takutnya dihajar sama ikan frontosa, dan perbandingannya ikan frontosa udah 6,5 ya, 6,5 sentian. Oke, dan setelah saya hitung jumlah ikannya yang diambil itu ada 17 ekor, dan kita langsung saja masukin tanpa perlu aklimasi karena parameter di sini airnya sama. Oke teman-teman, kita sekarang sudah memasukkan ikannya dan sudah terbuktikan ya, untuk Demasoni itu warnanya di sini lebih kontras, lebih kelihatan ya. Nah, berarti emang kalau misalkan melihara ikan cichlid emang wajib ya pakai media berpasir. Ya minimal juga pakai karang jahe lah ya, kalau misalkan nggak pakai pasir. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan ikan baru itu baru dimasukin pasti dia mondar mandir ke sana kemari, ngaca, nabrakin kaca, mojok. Kita tunggu waktu normalnya hingga 12 jam ke depan. Pasti si ikan tersebut udah normal, nggak mondar mandir ke sana kemari, dan sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi sudah terlihat nih, untuk airnya sendiri juga udah mulai bening, jernih kembali, karena tadi sudah saya endapin 1 jaman baru kita masukin ikan Demasoni dan juga ikan Aceh Yellowtail. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini yang sangat disayangkan itu banyak pasir malang ya, pasir malang yang berserakan, karena entah nggak tahu ya, tadinya kan itu ada di lapisan paling bawah. Jadi dulu bekas ikan jenderal albino ya di Mediochromis itu suka suka matokin pasir, dibawain suka ngacak-ngacak lah gitulah. Oke, dan sekarang kita coba untuk ngasih makan lah langsung ya, karena dari kemarin ini belum dikasih makan tuh ikan Demasoni sama Yellow Aceh. Nah, dari segi pakan di sini saya mulai dipatokin untuk memakai yang pigmen biru ya, biar si warnanya lebih menarik dan bisa lebih memunculkan warna biru terutama. Dan begitu juga untuk ikan frontosa. Kalau misalkan untuk ikan frontosa dikasih warna pigmen biru, jadi nanti si sirip sama ekornya itu agak ke biru-biruan. Cakep dah pokoknya.
Oke teman-teman, jadi seperti ini hasil dari settingan tank minimalis, settingan minimalis untuk Cyclid Mbuna ya. Cuman belum bisa disebut tank Cyclid Mbuna sih, soalnya cuman ada dua jenis dari Mbuna ya teman-teman, Yellow AC Tail sama iklan Demasoni. Nah sebenarnya itu jenis Mbuna juga masih banyak lagi jenisnya. Nantilah insya Allah untuk next time, lain kali kalau kita punya dana lebih, kita bakal membuat tank Cyclid khusus untuk Mbuna ya, yang sesungguhnya. Kalau ini masih masih uji coba, masih percobaan untuk tank minimalis, hanya menggunakan batu karang jahe. Dan untuk hasilnya sendiri, kalau menurut saya ini lumayan cukup oke lah ya, untuk menemani kalian yang sedang stres, sedang bingung, sedang capek ketika pulang kerja ataupun banyak pikiran. Dan ini menurut saya obatnya cukup melihat tank Cyclid aja ya, jadi udah bisa mengurangi rasa stres ya. Jadi kalau kita misalkan lagi banyak pikiran, capek pulang kerja, kalau ngeliatin ikan itu berasa gimana ya, berasa agak sedikit berkurang gitulah rasa lelah kita, rasa pusing atau gimana ya. Tapi tetap nomor satu kalau misalkan ngilangin rasa pusing mah, tetap nomor satu duit ya, nggak banyak duit nggak pusing. Oke teman-teman, oke mungkin cukup sekian ya teman-teman video untuk kali ini tentang settingan minimalis untuk Cyclid ya. Kita nggak perlu disebutin tank Mbuna lah, nggak pantas ya, soalnya cuman ada dua jenis. Oke, terima kasih banyak yang udah menonton dan mengklik videonya. Jangan lupa juga untuk dukungannya, klik tombol subscribe dan like, kemudian komentar apabila yang ada yang mau ditanyakan. Dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata saya yang salah di dalam penguraian isi ataupun rangkuman dalam videonya. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.